Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Sallu wa sallimu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlul wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu jamaah salat maghrib akan dipun rahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, Allah yang telah memberikan kita nikmat luar biasa banyak. Mboten naming sekedhik tapi banyak. Bahkan ngantos saking katai Allah Ta'ala firmankan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala, niscaya tidak akan pernah bisa. Niku amargi saking katai Bapak Ibu. Namun realitanya niku memang kita niki terkadang kala niku lupa, kesupen dengan nikmat-nikmat Allah ingkang kathah sangat niku. Napa malih nikmat sehat, napa malih nikmat sempat lan ugi nikmat-nikmat sanese. Mungkin nembe kraos ketika nikmat tersebut berkurang utawi dipendet oleh Allah Ta'ala. Nikmat sehat, bertahun-tahun sehat, samparane sehat, Masya Allah. Begitu dikasih ujian oleh Allah Ta'ala, dikurangi nikmat sehat kakinya, kraos. Mungkin sakitnya bertahun-tahun seolah-olah ya Allah kok aku sing lara. Nah, padahal kalau wingi puluhan tahun sehat. Niku kesupen. Ini kita ini manusia tabiatnya demikian, seringkali demikian. Begitu diuji oleh Allah kita lupa dengan nikmat yang sangat banyak niku. Maka naudzubillah min dalik, nikmat menika Allah berikan banyak kepada kita dan nikmat punya konsekuensi. Kalau disyukuri Allah akan tambahkan, kalau nikmat niku dikufuri, boten disyukuri, digunakan untuk yang bermaksiat kepada Allah misalnya, maka Allah akan ancam dengan azab yang sangat pedih. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, monggo nggih kita semaksimal mungkin tidak lupa para dai, para khatib niku selalu menasihatkan sebelum memulai, biasanya dimulai dengan mengingatkan tentang nikmat syukur kepada Allah Ta'ala. Maka ini khususnya untuk kula pribadi, umumnya untuk kita semuanya, monggo kita sareng-sareng ningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah guna mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mugi-mugi nikmatipun ditambah, tambah terus, tambah kathah ngantos mangke teng surga. Amin ya rabbal alamin. Penduduk surga itu kan Masya Allah, sebagaimana Allah gambarkan, kullama ruziku minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Masya Allah, penduduk surga niku saben dinten nikmate mboten ajeg Bapak Ibu. Ditambah setiap hari ditambah oleh Allah nikmatnya. Ngantos-ngantos kullama ruziku minha min thamarah. Baru disebutkan sebagian nikmat di surga niku diparingi buah-buahan, reno-reno saben dinten, dan luar biasa buah-buahnya mungkin secara nama sama dengan di dunia. Misal anggur namine sami, tapi rasanya
jauh berbeda, khasiatnya jauh berbeda. Mungkin ada buah-buah yang di dunia niki kalau didahar marak ke sakit. No Bapak misalipun kacang kang kene ingkang asam urat misalipun. Napa melon niku bapak kula niku nek kecentok melon niku biasanya asam uratnya langsung kambuh. Entah kenapa kok melon niku sekedhik ngoten langsung napa kecentok. Benjang-enjing ngoten pun mlampahi degling. Nah, sedangkan di surga nanti mungkin buahnya sama, rasanya jauh berbeda dan tidak ada madorot sedikit pun. Mau didahar sekatah napa kemawon, nggih niku tidak menimbulkan madorot. Boten marake asam urat, watuk, kakean kelengkeng misalipun, katahan kelengkeng, aja cilik-cilik ngoten do watuk. Itu ndak ada. Dan nikmat niki senantiasa ditambah dan nikmatipun boten naming buah-buahan kathah Bapak Ibu. Maka betul orang kalau mensyukuri nikmat Allah, nikmatnya akan terus ditambah ngantos puncaknya nanti dimasukkan ke dalam surga. Di surga pun nikmatnya akan ditambahi terus saben dinten. Sampai-sampai kita ini merasa puas tuh Gusti. Nopo melih ditawari Allah nyuwune nopo? Antos awake dhewe niki bingung lho Bapak Ibu. Kita bayangkan teng donya niki aja nate bingung mboten Bu nuruti karep. Mboten bingungnya lah mergo mboten keturutan. Karepe kathah ning mboten keturutan. Teng swargi benjang niku keturutan sedanten ngantos ditangleti Allah puncaknya kita niku bingung ya Allah sing wingi men sing dereng katok sing seneng pun bingung sing ngopo. Maka Allah berikan puncak kenikmatan nanti melihat wajah Allah. Masya Allah nih ahli surga. Dan niku selama-lamanya. Nah maka ya nikmat senantiasa kita syukuri. Ya, Bismillah, insya Allah kita bisa maksimalkan dan mensyukuri nikmat dari Allah. Niku menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun rahmati oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan menika kita bahas satu firman Allah Ta'ala, Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kita sebagian sepotong-potong mawon niki ayatnya panjang. Allah Ta'ala berfirman, laisal birra, bukanlah kebaikan itu antuwallu wujuhakum, engkau sekedar menghadapkan wajah kibalal masyriqi wal maghrib, menghadap timur maupun barat. Maksudnya pun sekedar berdiri menghadap kiblat, sekedar nindakne salat boten ngoten niku kebaikan. Padahal salat niku termasuk amalan ingkang pertama kali dihisab. Artinya di sini Allah menggunakan percontohan niku dengan amalan yang tingkatannya tinggi. Boten amalan sing remeh-temeh, langsung sholat. Maksudnya pun pripun kok boten sekedar sholat mawon niku dimasukkan kata Allah kok bukan kebaikan, hanya sekedar mendirikan sholat niku kok disebut bukan kebaikan. Jadi ada asal usulnya. Firman Allah ini turun setelah ada peristiwa berubahnya kiblat kaum muslimin. Jadi awal turun perintah sholat 5 waktu Bapak Ibu, kiblat kita niku dulunya adalah seperti nabi-nabi terdahulu, menghadap ke arah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Seperti nabi-nabi terdahulu. Maka orang Yahudi dan Nasrani itu mereka beribadah juga menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Maka dari dulu Yerusalem niki dados rebutan.
Ngantos niki dari dulu kala, karena memang niki bersejarah untuk agama samawi. Awal ketika perintah sholat niku menghadap ke Masjidil Aqsa, niki tidak ada masalah dengan ahli kitab karena mereka menganggap sama. Meskipun syariat sholatnya berbeda, mereka juga ada sholat. Karena Nabi Isa, Nabi Musa niku kaumnya juga ada perintah sholat, cuman tata caranya berbeda, waktunya berbeda. Nah, kita 5 kali, mereka sekali atau 2 kali. Pelaksanaannya berbeda, lama waktu pelaksanaannya juga berbeda. Ning sami-sami sholat, sami-sami ngadep Masjidil Aqsa. Kalau mbene tidak jadi masalah, karena mereka menganggap podo wae. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau condong pengen memang sholat niku menghadap ke arah Masjidil Haram. Maka setiap hari Rasulullah berdoa. Ngantos 18 bulan kirang langkung, karena nanti ada ulama yang mengatakan 17 bulan, ada yang mengatakan 18 bulan, sampai diperintah untuk pindah arah kiblat. Hikmahipun Rasulullah mawon sekelas Rasulullah berdoa kepada Allah, doanya niku makbul, niku mboten hari ini doa nanti langsung dikabulkan. Nanti umpami kok kula panjenengan nyuwun kepada Allah, nyuwun nembe pisan donga kok dereng keturutan, ampun putus asa. Aku njaluk ora tau dikai, ampun. Rasulullah lho 18 bulan niku saben dinten napa nengadake astane langit nyuwun ya Allah, pengen kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Hingga akhirnya terjadi peristiwa perubahan kiblat niku. Dan niku terjadi ketika melaksanakan salat. Para ulama khilaf antara salat niku duhur utawi asar, tapi kula pribadi condong pendapat yang mengatakan di waktu duhur, salat duhur. Karena nanti ada kisah di hadis yang lain, kampung yang di sebelah niku waktu asar mereka baru sholat menghadap Masjidil Haram. Karena kan zaman dulu jaraknya jauh, komunikasinya terbatas, Pak. Nah, saat ini kanton update WA, kanton WA bol, dugi kabar dugi Jakarta, dugi luar negeri. Kalau ben kan boten, maka ada jarak. Ada kaum muslimin yang saat itu masih menghadap Masjidil Aqsa, bahkan di sebagian tempat yang jauh lagi sholat maghribnya atau isyaknya baru dengar kabar, baru mereka menghadap ke Masjidil Haram. Peristiwa niki Bapak Ibu ternyata bikin geger. Orang-orang Yahudi Nasrani yang tadinya menganggap kiblatnya sama, kemudian mereka mengolok-olok kaum muslimin. Satu, menganggap sholat kita ini tidak sah karena menyelisihi dengan nabi-nabi terdahulu. Awet biyen iki jenenge kiblat niku nggih Masjidil Aqsa. Nah, kok iki umat Islam beda dhewe. Kemudian mereka menganggap sholat kalau tidak menghadap Masjidil Aqsa maka sholatnya tidak sah. Termasuk kaum muslimin. Parahnya lagi, kegaduhan itu mboten terjadi pada ahli kitab mawon. Yang jelas-jelas mereka non muslim. Orang-orang munafik, mereka niku selalu kalau ada kesempatan, ada celah digunakan untuk menyerang kaum muslimin. Ning ngakune Islam, Mbak, orang munafik niku. Sama peristiwa niki menjadikan mereka membuat kegaduhan. Jadi ngantos bikin istilah Nabi Muhammad dan kaum muslimin niku bingung nentokne kiblat. Gandeng biyen bingung melu-melu sik liyane. Dadi madhepe Masjidil Aqsa. Terus baniku pengen beda, didepke Masjidil Haram. Ini tuduhan yang keji dari orang munafik. Orang yang ngaku Islam malah nuduh Nabi Muhammad bingung. Ya memang sedemikian jahatnya orang munafik niku. Maka wajarlah kalau diancam oleh Allah bidarkil asfali minan. Nah, di keraknya neraka bahkan di bawahnya orang kafir karena mereka pura-pura Islam tapi ternyata di belakang memusuhi Islam. Setiap ada kesempatan menyerang kaum muslimin dipakai. Dan orang-orang model demikian
pun enten awit zamane Rasulullah ngantos sakniki. Maka ampun heran Bapak Ibu kalau dapati orang modele ngakune Islam, begitu ada kesempatan yang malah argumentasinya nyerang Islam. Itu banyak sekali. Mulai orang-orang yang dosen-dosen yang punya pemikiran liberal menikah. Di Indonesia ini banyak lah. Saya kira tidak perlu sebut nama ya. Tapi mungkin panjenengan juga merasakan kok ini statementnya selalu nyeleneh. Kalau membicarakan agama bukannya mendukung umat Islam, malah sebaliknya. Luar kata-kata yang buruk yang menyerang. Dari dulu Al-Quran itu dihafalkan, selain juga dibaca, dihafalkan, diamalkan juga. Tapi kemudian memunculkan syubhat, ini sekarang zamannya canggih, sudah ada mushaf, sudah ada komputer, ngapain ngapal ke Quran, kan perbuatan sia-sia. Ini kan kata-kata yang keluar dari orang-orang yang punya sifat munafik ini. Wow. Maka kita harus berhati-hati dengan orang demikian. Hingga akhirnya kegaduhan niku wau dibantah oleh Allah dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 177 menika. Allah firmankan laisal birra, bukan kebaikan yang sebenarnya, yang secara hakikat niku betul-betul kebaikan, yaitu apa? Antuwallu wujuhakum, sekedar madhep kiblat, sekedar sholat, tapi tidak didasari keimanan. Karena nanti disebutkan walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi syaratnya kalau sholat kita mau bernilai ibadah, mau bernilai kebaikan, dan juga mengke amalan-amalan sanesnya kok bernilai kebaikan, maka kedah dilandasi keimanan. Orang Nasrani, orang Yahudi tadi zaman kolomen ya Pak, yang kita bicarakan zaman Rasul menikah, mereka sholat. Kalau saat ini tidak tahu, mungkin banyak yang tidak. Zaman dulu masih ada beberapa yang melaksanakan syariat sholat sebagaimana ajaran dari Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Mereka sholat, tapi sholatnya bukan atas dasar keimanan. Kok bisa dikatakan demikian? Kalau mereka sholatnya atas dasar keimanan, tentu mereka menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti umat Islam tadi Pak, nembe sholat duhur, madhep Masjidil Aqsa, di tengah-tengah sholat, malaikat Jibril turun pada Nabi Muhammad, nyampaikan ayat surat Al-Baqarah juga, bahwa kiblatnya berubah ke arah Masjidil Haram. Saat niku juga Bapak Ibu, langsung balik. Mboten babi ibu, mboten mengke-mengke, mboten enten sing protes. Masya Allah ya, keimanan para sahabat niku. Dan Rasulullah niku hanya mencontohkan para sahabat langsung muter balik tanpa protes, tanpa bingung. Lho iki ngopo to iki? Mboten enten ngaten niku. Ini umpama terjadi di zaman kita ngeten sok mungkin benten, Pak. Ya. Imame balik ngono sok mungkin lho iki ngopo to iki? Mana sing batalke barang. Jadi kenapa ya keimanan faktornya. Bagaimana Allah firmankan di surat Al-Baqarah, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Orang Islam niku langsung, orang iman niku langsung paham, oh ini dari Allah mesti hak. Enggak perlu banyak tanya, mesti perintah Allah itu betul. Mesti Allah nyiptakan sesuatu pasti ada hikmahnya, ada pelajarannya. Tidak perlu banyak tanya. Sedangkan orang-orang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Begini Gusti Allah dadak koyo ngene iki ngopo to? Ini benten ya. Orang Islam niku sifatnya, karakteristiknya terhadap perintah Allah sami'na wa ata'na. Itu karakteristiknya. Sedangkan orang-orang kafir maidu dhisik. Ya. Terutama orang-orang Bani Israel yang memang terkenal
remen maidu. Ya, maka ayat ini tadi bantahan. Ada orang yang sholat madhep kiblat tapi tidak dinilai kebaikan oleh Allah Ta'ala. Siapa? Tadi konteksnya orang Yahudi dan Nasrani. Mereka sholat menghadap Masjidil Aqsa bukan karena ketaatan kepada Allah, bukan didasari keimanan. Maka niki mboten kebaikan. Orang-orang munafik sama Bapak Ibu. Orang munafik niku kalau bersama kita, masya Allah sholat. Kadang sholatnya ketinggal langsung saya ketimbang kula panjenengan. Tekone teng masjid sareng ae dhewe, kondure mungkin keri. Kondure keri dhewe. Masya Allah. Boten kok terus amalannya paling kata kebaikannya tidak. Tapi mereka niku ria'an nas. Ria, mencari pamer, mencari pujian dari manusia. Inilah yang dicela oleh Allah Ta'ala. Orang-orang sholat tapi dicela oleh Allah, dianggap celaka oleh Allah Ta'ala, padahal dia sholat. Sebagaimana di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celaka untuk orang-orang sholat. Ini kan ayatnya stop di situ, ribet banget. Sholat kok ciloko kan? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ya, makna sahun lalai menika para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Satu, tafsirannya orang yang meninggalkan sholat sama sekali, jelas ini masuk lalai. Tidak perlu berdebat. Orang yang tidak sholat sama sekali, subuh boten, duhur boten, asar boten, maghrib isya boten, nah ini jelas lalai. Dia meninggalkan sholat, ngaku Islam. Atau orang yang sholatnya bolong-bolong, subuh sholat Simon, duhur sholat, asar boten, maghrib isya sholat, subuh boten, subuh ya abad ya. Adem ya pilih kemulan, kebun jam 6, jam setengah itu kawanan serasa iki sholatnya. Nah ini masuk kriteria sahun. Kemudian ulama yang lain memberikan kriteria yang lebih berat. Tidak hanya yang bolong-bolong sholatnya Bapak Ibu, melainkan mengundur-undur sholat. Dia sholat, tapi sholat di luar waktunya. Sholat duhur ternyata pun telas duhuri, sholatnya pas isya tanpa uzur syar'i, bukan karena dijamak takhir. Memang malesan. Mungkin nek cah nom-nom sakniki senengane game online itu kan angel dipedhot Bapak Ibu. Game online itu kan karena dia tersambung dengan temannya, harus main terus. Anak stop diseneni teman barengnya. Nah niku berarti kan dolanan bareng-bareng tapi secara dunia maya. Nah ini yang banyak menjadikan penghambat nih, penghambat belajar, penghambat nuruti orang tua. Niku biasanya game online niki wow. Masih mending game yang offline ya. Offline niku mboten online niku kan artinya nembe mainan terus didhawuhi le tumbaske ngene di stop pause ndak ada masalah. Tapi nek pun online, offline men abot lho sing nyetop niku napa meleh online. Enten adzan trabas mawon. Oke rampung sing ngegame wektune pun telas. Ning tetep sholat. Nah, misalipun nggih Bapak Ibu, atau orang yang bekerja jane ada kesempatan untuk sholat, tapi dia memilih untuk digunakan yang lainnya. Nah, niki kula banyak niki dulu ditanya oleh murid-murid kami yang sudah bekerja, lebet teng perusahaan kan terikat jam. Kalau duhur insya Allah bisa Pak. Yang angel niku asare Pak. Asar kan jam kerja jam 4, jam 5 dereng nek lembur. Ndak ada jam istirahat yang mboten saged salat. Kula sering ditangleti, wah pripun repote meleh nek maghrib niku maju. Tengah 6 pun maghrib, wah niku repot. Lantas
Murid kula niku nggih cerita, nembe anan niku cerita. Sampai beberapa teman yang dari panti barengan dulu sudah meninggalkan sholat. Awalnya karena terpaksa, wah, ayo sare entek rasa sholat wae. Akhirnya mah kulinan, Pak. Ya, mun kulino mboten gurasare tok. Nggih mahribe nggih. Asline saged sholat mun bacot males. Ya, itu banyak demikian. Maka kita bersyukur Bapak Ibu kalau kita bisa bekerja dan tempat kerja kita niku mendukung kita untuk ibadah, menjaga sholat, diberi waktu untuk istirahat sholat, niku bersyukur. Juga kalau kita ini kita jadi bos, punya pekerjaan, bisa punya karyawan, ampun kesupen Bapak Ibu, kasih mereka waktu sholat, kasih waktu ibadah, bahkan dorong. Cara hitungan duniawi niku memang mengurangi, lah kan? Harusnya bekerja kita kasih istirahat. Itu cara dunia memang mengurangi, tapi yakin dunia niku mboten hitungan matematika. Berkahnya yang dapat. Jadi kados contohnya, kalau kan nate teng fotokopian bingking UNS. Iku pun kata sing kukut. Kata sing kukut Bapak Ibu sing termasuk gini bos kula niku karyawane nggih telas, karyawane pun pindah, antos dijagi piyambak. Niku men sing kurang-kurang. Sakniki. Dan Masya Allah termasuk ingkang bertahan niku Hasbuna. Kopi terkenal niku kata Hasbuna. Karena salah satu rahasia niku karyawannya di jam sholat selalu disuruh istirahat, diwajibkan untuk sholat. Tutup sebentar dan sholat. Dan bahkan secara penggajian di beberapa fotokopian kata Hasbuna ini termasuk yang gaji karyawannya sakit paling tinggi. Melewati masa COVID, masa berat ini ngantos saat ini karyawannya tidak berkurang, tidak dikurangi sama sekali. Yang lainnya sudah karyawannya pun diputus, mungkin tidak kuat bayar. Terutama pas COVID kalau wingi, teman-teman kula niku banyak sing pun pindah, pun dipulangkan. Karena gini gua bosnya tidak kuat bayar. Bahkan banyak yang dia punya 5 fotokopian pas kula masih di sana, itu disadil sedanten. Nah, udah nggak kuat. Hasbuna niku masih bertahan. Malah sakit ngumrohke karyawannya simpun dangu juga. Masya Allah. Jadi tidak masalah hitungan matematika, tapi kita mencari keberkahan. Ya. Jangan sampai karyawan kita, orang yang bisa kita jangkau, masuk ke kriteria munafik tadi. Orang yang lalai terhadap salatnya. Dia Islam tapi suka melalaikan sholat, sholatnya bolong-bolong atau suka mundur-mundur sholat dengan sengaja. Karena ciri-cirinya orang munafik niku idza qamu ila sholati qamu usala. Jadi kalau mereka dirikan sholat, jadi orang munafik bukan berarti meninggalkan sholat sama sekali. Mereka sholat, cuman sholatnya niku males. Makanya manjing lebet waktu sholat, kusik. Akhirnya kepepet, kantun 2 menit selak sholat selanjutnya, kepepet sholatnya males-malesan. Akhirnya ciri selanjutnya kalau sholat niku kados ayam matuk, ayam makan niku kan, nah cepet kan. Mendo sapi niku nek maem niku kan dinikmati nggih. Cokot, ramut, ngaten. Pitik mboten enten sing model ngoten niku Bapak Ibu. Ibaratnya rong sempet ngeleke mbon mendet malih. Itu gambaran dari Rasulullah tentang sholatnya orang-orang munafik. Yang luar biasa. Mereka malas mengerjakan sholat, begitu sholatnya cepat, nek sholatnya cepat mesti mboten khusyuk. La yadhkurunallaha fiha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah di dalam sholat kecuali hanya sedikit. Moco sidik. Moco sidik. Tapi nek bareng sama orang, dilihat orang banyak, masya Allah. Itu
wapi sae salate. Nah, ini karakter orang-orang munafik. Mereka menghadap kiblat, mereka mendirikan sholat, tapi mereka masuk ke dalam kriteria Allah tadi laisal birra. Jadi boten dietang kebaikan. Maka Bapak Ibu, sebagaimana selanjutan ayat, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Melainkan kebaikan itu adalah yang didasari dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi. Artinya kebaikan itu semua amalan yang dilandasi dengan keimanan. Contohnya sholat mas niko, tapi tidak hanya sholat. Bahkan amalan yang ketinggal remeh-temeh. Niku kalau dilandasi keimanan kepada Allah, masya Allah, niku bernilai kebaikan, bernilai ibadah. Keseharian kula panjenengan misalnya pun makan, minum, tidur, niku kebutuhan. Mau orang muslim, non muslim, ya sama. Butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Ngapunten Bapak Ibu. Makan, minum kita, tidur kita niku saged nilainya benten kalih orang-orang non-muslim. Bahkan sesama muslim mawon bisa berbeda nilainya. Sama-sama makan tapi mendapatkan pahala lebih. Yang satu bisa jadi tidak dapat apa-apa, hanya dapat kenyang mawon. Apa yang membedakan? Landasi dengan keimanan. Contohipun nggih niki wau panjenengan misalipun enten ngunjuk maos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah kemudian diunjuk. Niku nilainya pun boten kebutuhan meleh. Tapi niki bernilai ibadah, pikantuk pahala. Kula panjenengan ya, panjenengan sare niku mengamalkan ajaran Rasulullah, maos doa yang paling minim sing paling cendek lah. Bismillah. Apa Bapak Ibu? Doa sebelum tidur. Nah, Bismika Allahumma amutu wa ahya atau Bismika Allahumma ahya wa amut. Niki doa yang cendek. Ampun ngantos boten di paus. Minimal niku syukur-syukur ditambah wudu. Kemudian maos ayat kursi, maos trikul, insya Allah tidurnya mendapatkan pahala. Nah niki tilem yang mendapat pahala niku tidur yang demikian. Yang boten terus sedino-dino. Artinya kita punya kebutuhan tidur yang wajar, diniatkan lillahi ta'ala, didasari keimanan, dikantuk pahala. Dahar, munjuk, ya sami. Berpakaian, berkaca, kita niku pun diajarkan sedanten. Bangun tidur ngantos tilem malih diajarkan. Keluar rumah, masuk rumah, masya Allah ya. Niku kadang-kadang sing langkung apal doa-doa ngeten iki malah guru-guru TK, utawi murid-murid TK, malah kadang sing sepuh sepene doa ngagem pakaian pripun Bapak Ibu. Bismillah. Doa melepas pakaian pripun Bapak Ibu? Allah sumuk. Nah, niki nek guru-guru TK biasanya malah hafal. Oke, kalau melepas bismillah. Kalau pakai baju alhamdulillahilladzi kasani hadzal sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, itu biasanya malah guru-guru TK hafal, murid-murid TK hafal. Yang kadang kita niki supen karena jarang diamalkan. Padahal kalau ngelepas pakaian maos niku pun nyopot lambi loh Pak pikantuk pahala. Masya Allah ya. Sekedar nyopot ngomong Allah semua coba. Nah ini yang membedakan Bapak Ibu. Maka
Bersyukur sangat nggih kita ini ada landasan keimanan nggih, awet alit mungkin atau setidaknya sekarang kita dalam kondisi Islam. Maka wau di awal kula buka kula bawakan ayat Quran surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Niki wanti-wanti dari Allah Ta'ala, ampun ngantos kula panjenengan niku sedo kecuali dalam keadaan muslim. Ya, jadi barangnya muslim harga mati. Ya. Niki karena Islam inilah yang menjadikan amal perbuatan kula panjenengan niku sekecil mawon bernilai di hadapan Allah. Kalau orang-orang kafir pun mau sebanyak sebesar apapun itu tidak ada nilainya. Di surat Al-Furqan kan disebutkan itu haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, kelihatan diraih tidak bisa. Dan koyok dipameri kali Gusti Allah. Di depi catatane lho, kebaikanmu ngene iki, oke sakmene kudune surgamu tingkat sekian. Kudune neng malah wonge ditendang teng neraka. Niku orang-orang munafik, orang-orang kafir. Kula panjenengan insyaallah boten ditampilkan kebaikannya, tampilkan keburukannya pun nanti ada yang langsung diampuni Allah tanpa kita taubati. Masya Allah, niki betul-betul kasih sayangnya Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu kan para ulama menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kalau secara bahasa asal katanya sama, Pak. Dari rahima yarhamu. Sami-sami maknanya sayang. Tapi para ulama biasanya membedakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dibedakan. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang sifatnya sementara. Diberikan kepada seluruh makhluk, tidak peduli muslim ataupun kafir. Contoh nikmat rumah, nikmat makanan, udara. Niku tidak peduli muslim, tidak peduli kafir, Allah beri. Tapi sifatnya sementara. Ya. Maka setiap kata-kata yang bentuknya sama, ar-rahim atau wazannya niku fa'il, niku biasanya sifatnya sementara. Ya. Ngapun ya, rahman, ya. Yang fa'lan niku sementara. Contohnya jauhan. Orang yang lapar. Orang lapar nih kan mboten sak dina-dina lapar. Enjing lapar mangke badahar nggih tuwuh. Hilang laparnya. Jadi sementara. Sedangkan Ar-Rahim niku sifatnya seterusnya. Orang Islam niki pun sedo pun mboten saged beramal melih. Kula panjenengan sedo pun mboten saged salat melih. Mboten saged tobat melih. Tapi selama mboten dosa syirik, nah, catatannya Bapak Ibu, selama bukan dosa syirik, bukan dosa besar, nanti ditampakkan ke kita. Nah, nanti Allah mengatakan ya ibadi, hal ta'rif, wahai hambaku, kamu tahu ini perbuatanmu kayak gini tahu? Kita mengatakan, ya Allah, a'rif, ya Allah aku tahu ya Allah, aku pernah melakukan itu. Tapi Allah katakan satartuhu fid dunya wa aghfir lahu. Aku dulu di dunia menutupi salahmu itu, sekarang aku maafkan. Masya Allah nih Bapak Ibu. Ya. Maka monggo semuanya kita dasari keimanan. Bismillah, amalan kita sekecil apapun, seremeh apapun, ampun diremeh nih. Niatkan setiap semua kebaikan diawali Bismillah. Supaya bernilai kebaikan, bernilai ibadah. Lupo dari kebaikan, dari ibadah, mugi-mugi kula panjenengan Allah kumpulkan di jannahnya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.